Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertatap muka meski secara virtual. Dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama menyaksikan suguhan terpopuler dan spektakuler video field trip virtual. Untuk itu jangan sampai ketinggalan untuk selalu lihat dan saksikan sampai akhir video field trip virtual SD Islam Al Azhar 36 Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, insya Allah sedikit akan Bapak sampaikan mengenai pentingnya kita mempelajari suatu wilayah. Terutama kita mempelajari wilayah tersebut dengan mempelajari nilai-nilai historisnya, dengan mempelajari bagaimana suatu wilayah tersebut bisa menjadi saat ini. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah suatu wilayah yang berada di wilayah Tenggara Jawa Barat, berbatasan langsung dengan Bandung, dengan Sumedang, dan juga dengan Tasikmalaya. Wilayah ini dinamakan Kabupaten Garut. Anak-anak, wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung ini memiliki kondisi geografis yang sangat lengkap, terdiri dari bentang alam pegunungan yang sangat terkenal sampai sekarang. Ada Gunung Papandayan, ada Gunung Cikuray, dan pegunungan lainnya. Kemudian terdiri dari bentang alam perairan. Dan ternyata Garut itu adalah suatu wilayah yang memiliki garis bentang perairan paling panjang di Pulau Jawa, yakni kurang lebih sekitar 110 km. Perpaduan antara dua kondisi geografis ini menjadikan Garut sebagai suatu wilayah yang sangat diminati oleh para wisatawan, baik itu lokal maupun mancanegara. Tapi tidak hanya di masa sekarang, namun terjadi pula di masa penjajahan saat dulu, yaitu ketika penjajah Belanda waktu itu masuk ke wilayah Indonesia. Mereka tertarik dengan kondisi geografis yang ada di wilayah Garut. Switzerland van Java atau Swiss van Java merupakan suatu julukan yang sangat cocok yang disematkan oleh para penjajah Belanda untuk wilayah Garut, dikarenakan kondisi topografi Garut yang sangat dimungkinkan untuk melanjutkan misi mereka di dalam pelaksanaan kultur stelsel atau misi tanam paksa. Terutama yang mereka lakukan itu adalah penanaman kopi. Yang kita kenal sekarang peninggalannya itu adalah kopi Priangan. Awal mulanya Belanda menjadikan suatu daerah yang masih berada di wilayah Garut yang bernama Limbangan itu menjadi pusat keresidenan bagi Belanda. Apa yang dimaksud dengan keresidenan? Keresidenan adalah suatu bentuk administratif untuk membantu kerja dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu. Yang awal mulanya wilayah keresidenan tersebut berada di wilayah Limbangan. Ketika para penjajah Belanda memasuki wilayah Garut kota, mereka mendapati wilayah tersebut sangatlah cocok untuk dijadikan pusat keresidenan saat itu. Persis yang sekarang digunakan sebagai pendopo Garut atau kantor bekerjanya Bupati Garut saat ini. Anak-anak, apabila kita amati di berbagai wilayah di Indonesia, itu bisa kita lihat, bisa kita dapati sekarang bahwa wilayah pemerintahan pusat kota itu terdiri dari beberapa hal yang disatukan. Nah, coba apa aja? Oke, yang pertama biasanya terdapat suatu masjid. Kemudian yang kedua, adanya halaman yang luas. Nah, halaman ini disebut dengan alun-alun. Kemudian yang ketiga, adanya kantor wilayah administratif.
Tata letak seperti ini bukanlah tata letak yang baru ditemukan saat ini, tapi merupakan peninggalan kerajaan. Ayo, kerajaan apa? Nah, kerajaan Majapahit yang kemudian dilanjutkan setelah masa kerajaan Hindu dan Buddha berakhir mengalami kemunduran, masuklah kemudian orang-orang Islam dan kemudian menjadikan kesultanan, maka dilanjutkanlah tata letak seperti ini di masa kesultanan, terutama di Pulau Jawa, yaitu Kesultanan Mataram Islam. Yang sampai saat ini bisa kita dapati bahwa tata letak seperti ini adalah peninggalan sejarah yang masih kita lestarikan. Pendopo Garut di masa 1800-an itu terpengaruh oleh budaya Eropa. Kalau misalnya kita lihat fakta sejarah, maka akan terlihatlah gambar-gambar, ilustrasi-ilustrasi tentang pendopo Garut yang mana pilar-pilarnya itu masih terlihat seperti pilar-pilar dari Eropa. Namun seiring perkembangan zaman, maka pendopo Garut itu seperti yang kita lihat sekarang sudah terpengaruhi lagi oleh budaya lokal. Kemudian bangunan yang oleh Belanda diberikan pengaruh lagi dan difungsikan oleh Belanda, yaitu adalah bangunan yang tepat berada di tengah-tengah antara alun-alun kota Garut saat ini dan juga di antara pendopo. Nama bangunan tersebut adalah Babancong. Babancong ini adalah sebuah bangunan yang digunakan untuk orang-orang pejabat-pejabat pemerintahan, baik itu di masa Kesultanan maupun di masa Belanda ataupun di masa yang sekarang, digunakan sebagai tempat para pejabat duduk-duduk ya di sana untuk melihat berbagai macam pertunjukan. Bentuk dari Babancong itu sendiri adalah seperti sebuah pasanggerahan atau seperti sebuah panggung. Ketika masa penjajahan Belanda, orang-orang Belanda yang menggunakan Babancong sebagai tempat untuk mereka duduk-duduk melihat para penduduk pribumi, itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang sangat rasisme. Kenapa? Karena mereka memiliki latar belakang tidak ingin bercampur baur dengan penduduk pribumi saat itu. Jadi mereka mencoba berusaha untuk memisahkan diri antara kaum mereka dan juga kaum pribumi. Assalamualaikum. Halo anak-anak soleh dan soleha, apa kabar semua? Ketemu lagi hari ini dengan Bu Sani di Field Trip Virtual. Nah, kali ini kita akan berkeliling di sebuah kebun. Nah, kebun ini namanya Kebun Mawar. Kenapa disebut Kebun Mawar? Karena banyak sekali tanaman bunga di sini. Nah, di sini kita akan mengamati komponen-komponen yang ada di kebun. Komponen biotiknya terdiri atas ada tumbuhan, ada kupu-kupu, ada belalang, dan ada burung, serta hewan-hewan yang lain. Ternyata ada katak juga, Nana. Sedangkan unsur abiotiknya terdiri atas tanah, air, sinar matahari, udara, suhu, dan kelembaban. Dalam sebuah ekosistem, kita akan melihat beberapa rantai makanan. Kita bisa mulai dari produsen, dalam hal ini tumbuhan, rumput. Sebagai produsen, rumput dimakan oleh belalang, kemudian ada juga kupu-kupu yang menghisap bagian dari tumbuhan, yaitu nektar. Lalu belalang dimakan oleh burung pipit. Nah, kemudian burung pipit ini dimakan oleh ular, dan ular akan dimakan oleh burung elang. Akhirnya burung elang pun mati, maka akan diuraikan oleh dekomposer berupa jamur atau cacing. Dan kembali hasil dari penguraian tersebut
digunakan oleh tumbuhan sebagai produsen dan menjadikan tumbuhan itu subur kembali. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Baik, dalam kesempatan ini kita sama-sama akan mengetahui bagaimana keindahan dari jenis-jenis tanaman yang dimiliki oleh negara kita Indonesia. Kita semua tentu tahu bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang cukup besar dengan beraneka ragam komoditi yang ditanam baik dari tanaman pangan, tanaman perkebunan, ataupun hortikultura. Mungkin kita semua masihlah ada yang kebingungan mengenai pengertian dari tanaman hortikultura. Namun, janganlah cemas, karena pada kesempatan ini kita akan sama-sama mempelajari tentang jenis-jenis tanaman khususnya pada jenis tanaman hortikultura. Nah, salah satu jenis dari tanaman hortikultura yang akan kita bahas yaitu tanaman hias. Yang dimaksud dengan tanaman hias itu sendiri merupakan jenis tanaman yang ditanam untuk menciptakan kesan keindahan, kecantikan, dan menciptakan daya tarik yang luar biasa. Tanaman hias merupakan tanaman yang umumnya ditanam di halaman rumah ataupun ditempatkan di dalam ruangan, tentu dengan menggunakan pot sebagai medianya. Orang menanam tanaman hias umumnya bertujuan untuk memberikan kesan keindahan bagi tempat tinggalnya, baik itu menanam tanaman hias dari jenis bunga, daun, keunikan batang, ataupun buahnya. Dan jika tanaman itu memiliki keindahan dan ditanam untuk menciptakan daya tarik, maka dapat dikategorikan bahwa tanaman itu sebagai tanaman hias. Tanaman hias adalah komoditi tanaman yang bukanlah untuk dikonsumsi pada akhirnya, namun untuk diambil kekhasan serta keindahannya. Tanaman hias terdiri dari sebagian model seperti tanaman hias bunga, tanaman hias daun, dan juga tanaman hias batang. Tanaman hias bunga merupakan tanaman hias yang memiliki keindahan maupun kekhasan serta keunikan pada bunganya. Dan tanaman hias bunga diantaranya seperti tanaman hias bunga mawar, anggrek, melati, kamboja, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya tanaman hias daun. Nah, ini yang mungkin saat ini sedang menjadi primadona ya. Tanaman hias daun yaitu tanaman hias yang keindahannya ada pada bentuk daun yang begitu unik serta indah, baik dilihat dari sisi warna, corak, ataupun mempunyai bentuk yang sangat menarik. Dan tanaman hias daun ini diantaranya seperti anthurium, aglonema, puring, bougainville, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, ini merupakan tanaman hias batang. Nah, tanaman hias batang ini mungkin jarang terjamah oleh orang ya, dari sisi keindahannya. Karena tanaman hias batang ini merupakan tanaman hias yang nilai estetikanya ada pada batangnya yang unik dan berlainan dari tanaman model-model lainnya. Tentu untuk tanaman hias batang ini diantaranya yang sering kali kita lihat bahkan menjadi tanaman hias batang yang populer, tanaman bonsai, kaktus mini, dan sebagian model-model tanaman bambu. Nah, itu yang sering kali kita lihat dari keindahan tanaman hias batang. Cara melah kembang mawar teh kumaha anu saya teh salaresna gitu. Salaresna mun disetek heula mun di ieu diceungceum Teu langsung ditanclepkeun kana taneuh. henteu kada bekongan kana polybag Oh, eta sabaraha lami? kana sasasihan Oh, kana sasasi. Oh. Lami oge nya. Mohon. Bukan teh sehari 2 hari gitu. henteu lami di ieu we dibungkus ku plastik mohon eta Eta teh pami tos gitu, tos sabaraha lami jangkungna pami biasa ditanclepkeun kana taneuh. tos janten Oh, tos janten. mohon tos janten tos sirungan Tos gitu silungan, oh mohon beneran tos silungan. Oh gitu. Tos dialihkeun ka kebun panu khususna, terus tos jangkung aya kembangan
cara ngarawatna kumaha eta Bu? Diobat, Coba. mohon sareng digemuk, dipupuk. Teu mohon. Nah, sapertos ieu kan di pangkeureun ibu oge seueur aya anu ngabersihan. Mohon. Nah, eta oge sami di perawatan. Mohon sami. Kena bade dipupuk gitu. Pas dibersihan teh gitu diobat. Da ieu ge cukup sapertos ge teh ngaganggu pisan panjang. Mohon. Jantan moal ieu moal tumbuh karena mohon moal subur gitu. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang sumber energi panas berupa panas bumi yang kemarin kita telah pelajari, namun untuk kali ini lebih menariknya karena sudah ada tempat yang dekat dengan kita, sebetulnya dengan tempat tinggal kita secara langsung. Nah, kalor atau panas adalah suatu bentuk energi yang berasal dari sumber energi. Beberapa sumber energi antara lain adalah matahari, panas bumi, api, gesekan dua benda, dan listrik. Indonesia dilewati oleh dua lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Mediterania. Salah satu keuntungan dengan adanya kedua lempeng tersebut adalah bahwa Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Gunung berapi ini memiliki panas bumi yang dapat kita manfaatkan untuk menghasilkan listrik. Di daerah Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Garut, dekat tempat tinggal kita ini, ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, yaitu namanya geotermal Kawah Kamojang. Nah, di sini uap panas yang berasal dari perut bumi dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Anak-anak, listrik yang kita pakai setiap hari, nih saat kita ngejim begini, kita menggunakan energi listrik. Salah satu cara untuk menghasilkan listrik yaitu dengan menggunakan sumber energi panas bumi ini. Adapun prinsip kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi ini atau kita sebut dengan PLTP adalah yang pertama, uap disuplai dari sumber-sumber bor lalu disalurkan melalui pipa-pipa yang panjang dan besar. Kemudian uap dipisahkan dari benda-benda asing seperti sodium, potasium, kalsium, silika, dan lain-lain. Kemudian uap masuk ke demister untuk disaring dari zat-zat yang tidak diperlukan, sehingga uap bersih saja yang masuk ke turbin. Uap masuk ke dalam turbin sehingga terjadi konversi dari energi panas ke energi gerak atau kinetik, sehingga turbin yang terpasang dengan generator akan menyebabkan gerakan berputar, kemudian terjadi perubahan energi kinetik menjadi mekanik, sehingga generator berputar menghasilkan listrik. Adapun sisa-sisa partikel uap panas akan dibuang, baik itu berupa zat cair atau berupa gas ke atmosfer melalui cooling tower. Nah, itu dia prinsip kerjanya. Kemudian di daerah tersebut juga secara alami selain dimanfaatkan untuk tenaga listrik, beberapa tempat mengeluarkan uap panas. Nah, uap panas ini juga dimanfaatkan untuk beberapa keperluan atau untuk beberapa hal. Di antaranya bahwa memang sudah lama kawah ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai objek wisata. Di sana kita bisa melihat uap alami yang keluar seperti
pada kawah manuk, kawah kereta api, dan kawah hujan. Nah, uap ini terus-menerus keluar karena memang secara alami dan tidak bisa ditahan. Selain mengeluarkan air yang suhunya cukup tinggi, juga menghasilkan lumpur. Nah, air dan lumpur ini bisa digunakan untuk mengobati penyakit kulit seperti gatal-gatal. Hanya saja karena panas, maka pengambilan dari lumpur atau air ini harus menggunakan benda yang dapat menghambat panas. Masih ingat benda apa yang menghambat panas namanya? Nah, benda yang menghambat panas itu namanya benda-benda isolator. Dari bahan apa saja? Oke, bisa dari bahan plastik, kemudian kayu, ataupun kertas. Nah, untuk mengetahui uap panas, terdapat dua sisi dari spatula yang digunakan. Nah, gagangnya itu berasal dari berbahan dari kayu, sementara ujungnya itu berbahan dari logam. Sehingga tangan kita akan terlindung oleh hantaran panas dari uap tersebut. Di kawah hujan juga muncul uap panas secara alami yang diikuti dengan air. Air di sekitar kawah tersebut juga dimanfaatkan oleh penjaganya untuk merebus telur. Nah, unik sekali anak-anak di sini. Jadi kalau anak-anak berkunjung ke situ bisa menikmati telur rebus yang direbus menggunakan energi panas bumi. Jadi telurnya itu disimpan dalam sebuah jaring atau wadah atau kantong isolator, kemudian direndam. Kurang lebih kalau untuk telur ayam itu membutuhkan waktu hanya 6 menit saja. Bayangkan anak-anak, cepet ya, lebih cepat dari kita memasak di dapur pakai kompor bahan bakar gas. Dan untuk telur puyuh itu hanya menggunakan waktu selama 3 menit saja. Nah, penasaran? Anak-anak boleh berkunjung nanti bersama orang tuanya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Anak-anak bisa langsung melihat kekayaan alam Indonesia berupa energi panas bumi ini. Berada tidak jauh dari pusat pemerintahan, yaitu dari Pendopo dan juga Bebancong, itu ada alun-alun, yaitu sebuah halaman yang sangat luas, yang dimana di sana itu selalu senantiasa digunakan oleh para penduduk untuk melakukan kegiatan, termasuk kegiatan ekonomi. Di sepanjang Jalan Ahmad Yani, pemerintahan Belanda saat itu menyediakan tempat-tempat untuk warga pribumi memperjualbelikan barang dagangannya saat itu. Nah, berbicara tentang kegiatan ekonomi, Garut ini memiliki sebuah ciri khas. Ciri khasnya adalah kulit. Mulai dari sepatu berbahan kulit, jaket berbahan kulit, sarung tangan berbahan kulit, sampai-sampai makanan khasnya pun berbahan dasar kulit, yaitu yang sering kita kenal dorok-dok. Anak-anak, di wilayah Sukaregang Garut terdapat sebuah wilayah home industri pembuatan kerupuk kulit dorok-dok. Di sana terdapat 2 kegiatan tahapan ekonomi yang dilakukan, yaitu tahapan produksi dan tahapan distribusi. Anak-anak, agar lebih jelas, yuk kita langsung temui narasumber sekaligus pemilik dari salah satu brand kerupuk kulit dorok-dok di Garut, yaitu Sarasa. Yuk, biar lebih jelas kita ke sana. Dulu kakeknya si bapak suka bikin ini, tapi kan dulu mah prosesnya belum pakai micin, masih pakai garam-garam doang gitu. Pakai bumbu aku mah sekarang. Nah, ini dorok-dok, bahan bakunya dari kulit sapi asli ini, nggak ada campuran. Kita
Kan di Garut Sukaregang itu banyak kulit yang melimpah, tapi ini barang dari Jawa ataupun dari Medan. Nah, kan di sini mah ada yang dibuat kerupuk kulit, ada yang kerupuk dorok-dok, ada yang dibuat bahan jaket, sepatu, sabuk, banyak kan sandal. Nah, ibu ini ambil yang dagingnya. Kalau yang hinisnya dibuat jaket kulit, nah ini yang dagingnya dibuat bahan makanan kayak gini. Nah, ibu beli dari bandar-bandar kan ada sekintal atau 2 kintal. Terus ibu rendam sama tong hampir 30 kilo sekali ngerendam. Udah direndam, ibu potong-potong, terus ibu cuci. Udah dicuci, ibu siapkan bumbu, lalu direndam sama bumbu. Terus dijemur lagi. Kalau udah dijemur pasti di atahan ya. Kan ini 2 kali menggoreng. Yang sekali itu disebutnya atahan. Itu proses atahan hampir 6-8 jam. Lama itu sama api kecil. Nah, kalau udah mekar-mekar baru diambil. Kalau udah diambil didiamin 1 malam. Ini juga menjemurnya harus kering, nggak boleh basah. Kalau basah dia nanti digorengnya mengkerut. Nanti ngegorengnya juga ngambilnya sedikit, padahal kalau udah masuk ke minyak panas, happy itu menggorengnya. Nah, ini lebih lama lagi. Kerupuk kulit ini. Ini menjemurnya juga kalau panasnya pun 10 hari ini. Iya. Ini yang lagi booming di Garut. Ini kalah sama yang ini. Iya. Ini kan rasanya manis ya, bumbunya kayak bumbu kere dendeng gitu. Ini paling 1 minggu, ini lebih 5 hari juga udah beres ya kalau yang ini. Iya, lebih cepat. Iya. Tapi aku di sini kan jadinya usaha keluarga. Dari ketiga produk ini yang paling laku kejual yang ini. Kalau yang kerupuk cungur dari Garut, didistribusikannya sama toko-toko. Kalau yang ini yang dorok-dok sama kerupuk kulit, kebanyakan yang online, yang buat dijual lagi ya di rumah-rumahnya. Iya, buat reseller. Jadi ini kalau di toko-toko ini banyak saingan. Jadi aku juga dulu masuk ke toko, udah Bu, ini udah banyak, ya udahlah biarin. Berarti bukan rezeki buat aku ya. Udah berarti rezekinya aku di rumah. Paling ini ke Cirebon, ke Jawa ada ya. Kebanyakan yang dari Bandung. Oke anak-anak semuanya, nah itulah tadi pemaparan dari video field virtual SD Islam Al-Azhar 36 Bandung. Sangat luar biasa tentunya, banyak sekali ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Mulai dari panas bumi, ekosistem, jenis-jenis tanaman, dan sejarah dari kota Garut, serta kegiatan ekonominya yang sangat unik. Semoga kalian tetap selalu semangat untuk belajar dan berprestasi dengan cara apapun. Meskipun secara virtual seperti ini, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kalian untuk selalu tetap semangat bertolabul ilmi. Sampai jumpa kembali di field trip selanjutnya tahun 2022. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.